Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Kak Budi. Di sini ada Kak Meli. Di samping kakak juga ada Kak Heni. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ingin mengajak kita untuk mengambil sikap yang baik untuk dapat beribadah dengan tenang. Ambil sikap berdoa saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pertama, yaitu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulangi dari awal ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah suci, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kakak mengajak adik untuk mengambil sikap lipat tangan dan tutup matanya. Ikuti kakak dalam hati. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau pimpin kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini Tuhan, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Lukas pasal 2 ayat 11. Nah adik-adik, kita ada peragatnya ya sekarang. Ikuti kakak-kakaknya di belakang Kak Budi. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini
telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian Yesus besertaku. Ikuti kakak-kakaknya peraga ya adik-adik. Kita bangkit berdiri. Ku daki, gunung yang tinggi. Ku turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung, perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita angkat pujian ini dari awal. Daki, gunung yang tinggi. Ku turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang, luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung, perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabarnya? Wah, senang sekali ya kita masih bisa ibadah walaupun lewat HP. Nah, sebelum itu kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan. Pada hari ini kami bersyukur karena kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, apa kabarnya? Oh, pasti sangat baik sekali ya. Nah sebelum itu kakak mau nanya, adik-adik pernah gak sih berdoa kepada Tuhan? Nih, misalnya kayak mau makan, adik-adik pernah gak sih kayak doa dulu? Pernah gak? Atau misalnya adik-adik lagi sedih, adik-adik berdoa sama Tuhan. Nah, maka ada sebuah cerita di Alkitab, yaitu cerita tentang Nabi Paulus. Nah, pada suatu hari Nabi Paulus dia ditangkap dan dia dibawa ke negeri yang sangat jauh, yaitu negeri Roma.
Nah, dia pergi dengan menggunakan perahu selama berhari-hari lamanya. Nah, akan tetapi selama perjalanan terjadi badai yang sangat besar. Mari berdoa agar pelayaran kita ke Roma lancar. Aku dalam perjalanan menuju sidang di hadapan Kaisar. Sidang untuk kasus apa? Aku menyebabkan keributan terjadi di Yerusalem. Aku memberitakan tentang Yesus kepada siapapun yang mau mendengar. Aku dituduh membawa orang jahat ke bait Allah. Itu tidak benar. Mereka minta orang Roma menjatuhiku hukuman mati. Tapi tentu saja mereka tidak bisa buktikan apapun. Teman, akan bahaya kalau kita tetap berlayar. Kita bisa tenggelam, kehilangan muatan, dan membahayakan nyawa kita. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kapten, kita harus terus berlayar. Tidak ada pelabuhan yang pas di sini. Ayo Kapten, awak kapal biasa dengan cuaca ini. Kita harus berlayar terus ke pesisir Phoenix. Tolong pikirkan sekali lagi. Aku harus selamat sampai ke Roma. Jangan terlalu khawatir. Kapten kapal percaya awak kapalnya tahu apa tugas mereka. Tahu apa seorang tahanan dari Yerusalem tentang lautan? Tidak ada pada yang tidak bisa kita arungi. Ambil perahu kecil itu kemari. Kapal tidak akan kuat menahan ombak ini. Berlayar ke pantai. Menyakitkan. Ikat layarnya. Maju. Terima kasih. Berdoalah pada Tuhanmu demi kita. Jangan takut, Paulus. Kau harus menghadap Kaisar. Ketahuilah, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Kurangi muatan kapal kita. Buang semua kelebihan muatan. Coba tadi Anda dengarkan saya dan tidak meninggalkan wilayah kereta, Anda akan terhindar dari semua kerusakan dan kehilangan ini. Tapi jangan takut, tak seorang pun akan mati, sekalipun kapal ini tenggelam. Tadi malam, malaikat Tuhan yang aku sembah dan aku layani berdiri di sampingku dan berkata, Tuhan yang baik telah menjamin keselamatan setiap orang yang berlayar bersamamu. Teguhkanlah hatimu, karena aku percaya kepada Tuhan. Jadilah menurut perkataannya, tapi kapal kita akan karam di semua pulau. Kala itu, Paulus mengajak mereka semua untuk makan. Namun sebelum makan, Paulus berdoa dulu kepada Tuhan agar makanan mereka diberkati. Kita selamat. Tepat seperti yang kamu katakan. Kita ada di Pulau Malta, 40 hari perjalanan dari Roma. Teman-teman, sepertinya kita kedatangan tamu. Tidak salah
Apalagi dia memang pembunuh. Meski selamat dari lautan, keadilan tidak membiarkannya hidup. Jangan takut. Ular ini tak akan melukaiku. Itu mustahil. Benar, Anda pastilah Tuhan. Aku pembawa pesan dari satu-satunya Allah yang benar. Aku sedang menuju Roma untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhanmu pasti sangat berkuasa. Mungkin ia bisa menolong ayah pemimpin kami. Ia sudah tua dan sekarat. Dia sembuh. Anda sudah selamatkan nyawa ayahku. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Anda mungkin bukan Tuhan, tapi Anda benar-benar utusan Tuhan. 3 bulan lagi akan ada kapal datang. Berhentilah dulu di sini sebelum ke Roma. Kalau itu kemauanmu, aku pastikan Anda naik kapal itu. Sementara itu tinggallah dulu di sini. Terima kasih atas kebaikanmu. Nah, dari cerita ini, tadi kita melihat bahwa Paulus walaupun dia lagi ketakutan, padahal di dalam perahunya saat perjalanan menuju Roma terjadi badai yang sangat besar. Nah, akan tetapi Paulus tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Nah, terus Paulus juga berdoa sebelum dia makan bersama teman-temannya. Nih, dan di sini kita dapat belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Dan juga tadi Paulus dia mendoakan orang yang sakit. Siapa yang sakit itu tadi? Nah, dia adalah ayah dari gubernur pemilik tanah tersebut. Dia mendoakan ayahnya si Publius. Nah, apa yang terjadi? Ayahnya sembuh gak? Ya benar, ayahnya menjadi sembuh. Nah, ini semua berkat dari pertolongan dari Tuhan. Dan juga karena Paulus yang percaya penuh dan berserah penuh kepada Tuhan. Dan kakak juga ada satu cerita lagi loh. Cerita tentang Nabi Elia. Halo, ini Elia. Halo. Dia adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Setelah Elia membasmi nabi-nabi Baal, ia menemui Raja Ahab dan berkata, "Sekarang, baiklah raja pergi makan. Sebentar lagi akan turun hujan, sebab derunya sudah terdengar." Lalu Elia berjalan mendaki ke puncak Gunung Karmel. Sesampainya di sana, Elia berlutut dan berdoa kepada Tuhan, dan ia berkata kepada pelayannya, "Naiklah ke puncak dan lihatlah ke arah laut." Pelayan itu naik ke puncak untuk melihat apakah sudah ada tanda akan turun hujan. Beberapa saat kemudian, pelayannya kembali dan berkata, "Aku belum lihat apa-apa." Sekali lagi, Elia menyuruh pelayannya pergi dan melihat ke arah laut. Sementara itu, ia berdoa lagi. Ternyata, belum juga ada tanda-tanda akan turun hujan. Elia pun kembali berdoa dan menyuruh pelayannya untuk melihat lagi. Tapi masih belum ada juga tanda akan turun hujan. Elia tidak berhenti berdoa sampai 7 kali. Pada saat yang ke-7, pelayan itu
kembali melihat ke arah laut dan berkata, "Wah, ada awan sebesar telapak tangan datang dari arah laut." Elia pun segera menyuruh Raja Ahab untuk pulang dengan keretanya agar tidak terhalang oleh hujan. Dan dalam sekejap, langit menjadi mendung dan angin bertiup, serta hujan lebat mulai turun. Elia mengucap syukur kepada Tuhan. Elia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Raja Ahab. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Nah, dari cerita ini, apa yang kita pelajari? Yang pertama kita belajar dari Paulus. Dari Paulus yang menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong dia. Nah, walaupun dalam kondisi apapun, Paulus tetap berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, terus kita juga belajar dari Nabi Elia yang terus tekun berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan hujan di negerinya. Nah, Nabi Elia terus tekun dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita harus, sebagai anak Tuhan, kita harus untuk percaya kepada Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. Nah, terus dari cerita ini kita juga jadi tahu bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa mereka. Dan begitu juga Tuhan pasti akan mendengar doa kita semua jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan berserah kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, jangan lupa berdoa, oke? Nah, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena telah mendengarkan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya hari ini? Kakak harap adik-adik dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari adik-adik. Dan sekarang kita akan mengangkat pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, sekarang kita telah menyelesaikan ibadah kita. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, mari kita mengangkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
kasih. Ambil sikap berdoanya, kakak pimpin dalam hati. Tuhan, sekarang kami telah menyelesaikan ibadah kami. Engkau telah pimpin dan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau juga memberkati kami agar dapat melakukannya di kehidupan kami masing-masing. Hanya ini Tuhan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.